Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Mida di sini. Di video kali ini aku akan bahas gimana sih caranya menghitung jumlah berdasarkan nama. Nah, nama di sini bisa nama barang, bisa juga nama benda. Di tabel sebelah kiri ini aku udah siapin. Ini adalah data penjualan yang terdiri dari tanggal, kemudian nama salesnya, mereknya, kemudian ada variannya, dan quantity juga nominalnya. Di sini adalah penjualan mie ya. Mie-nya di sini aku buat 2 merek aja, Indomie dan mie sedap. Kemudian salesnya juga aku buat 2 aja di sini contohnya. Nah, untuk pembahasannya kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjumlahkan data berdasarkan kriteria nama dengan satu kriteria. Dengan satu kriteria nama maksudnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas menjumlahkan data berdasarkan 2 kriteria nama. Dan nanti yang terakhir, kita akan bahas menjumlahkan data berdasarkan 3 kriteria nama. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan yang pertama. Di sini, kita akan mencari quantity yang telah dijual oleh Caca. Kita di sini menggunakan rumus sum if. Sum if buka kurung. Nah, range-nya di sini. Range-nya di sini kita blok untuk yang nama salesnya di sini ya. Kita blok semua. Nah, di sini dataku sampai 270, sampai baris 270 ya. Nah, kemudian koma kriterianya. Nah, yang kita blok tadi harus sama dengan nama yang ada di kolom K ini. Kemudian sum range-nya apa yang mau dijumlahkan? Yang mau dijumlahkan karena kita mau nyari quantity, maka di sini kita blok yang quantity. Nah, di sini langsung aku ketik manual aja ya, biar nggak nyekrol sampai ke bawah. Kalau misalkan datanya banyak juga bakalan capek. Jadi biasanya aku kalau ngerjain data banyak, aku udah ingetin dulu pas waktu bikin rumusnya aku udah inget dulu itu di barisnya paling terakhir sampai berapa. Tuh. Oke, terus kok koma lagi? Sorry. Nah, di sini udah sum range, kita tutup kurung. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita berikan tanda dolar ya. Kita kunci maksudnya. Di sini aku tekan Fn F4. Kemudian di K di sini, K-nya nanti ketika rumus ini kita geser ke kanan untuk mencari nominal, biar dia tidak geser ke kolom L, maka di K di sini perlu kita berikan tanda dolar. Oke, kemudian di sini kita tekan Fn F4. Kalau sudah, tekan enter. Nah, 3422. Kita tarik ke bawah, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, di sini ketika kita tarik ke kanan, kenapa kok hasilnya sama? Iya, karena di sini kan tadi kita tekan F4 ya. Untuk yang di sum-nya tadi, yang ada jumlahkan. Nah, di sini kan sum range-nya kan yang ungu ini ya, bloknya yang ungu ini. Nah, maka di sini tinggal kita tarik aja ke sini, ke kolom G. Kalau sudah, tekan enter. Nah, ini sudah keluar nominalnya. Oke, kita atur dulu penulisannya. Udah. Nah, sekarang kita cek ya. Untuk Caca, kuantitinya 3422, nominalnya 10608 200. Oke, kita cek Caca. Kuantitinya 3422 dan 10608 200. Oke, cocok ya. Nah, sekarang lanjut kita bahas gimana cara menjumlahkan data dengan 2 kriteria nama. Di sini kriterianya yaitu ada nama salesnya dan juga ada merek dari barang yang dijual, yaitu mie, Indomie, dan mie sedap. Nah, di sini kita pakainya bukan rumus sum if lagi, tapi pakainya yang sum ifs, yang pakai S, ada S-nya. Oke, langsung aja kita kerjakan. Sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range-nya. Nah, kalau tadi kan sum range-nya yang pas satu di sum if kan dia di belakang. Nah, kalau di sini dia di depan. Oke, yang mau dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah kuantitinya. Di sini sampai 270. Nah, kriteria ring satunya. Nah, di sini aku pakainya yang nama salesnya dulu, yang aku buat ring 1. Nah, kriteria ring satunya
kan yang blok merah ini kemudian harus sama dengan kriteria 1, yaitu nama salesnya. Kemudian kriteria range 2-nya kan dia harus sama dengan Indomie, maka kita bloknya yang mereknya di sini ya. Nah, ini juga sampai 270. Oke, kemudian dia harus sama dengan mie Indomie di sini. Oke, sudah 2 kriteria terpenuhi, kita tekan tutup kurung. Nah, oke, sekarang ini kita kunci dulu FNF 4. Ini juga FNF 4. Di sini juga FNF 4. Nah, untuk di kolom K, seperti yang tadi sebelumnya, kita kasih tanda dolar sebelum huruf K. Kemudian untuk di L12 di sini, ini kan Indomie ini, nanti pas waktu kita tuh tarik rumusnya ke bawah, biar nggak geser ke baris ke-13, maka sebelum angka 12 kita beri tanda dolar. Nah, seperti ini. Tekan Enter. Kita tarik ke bawah dan kita tarik ke kanan. Nah, sudah. Di sini nggak perlu ada yang diganti seperti yang di sini tadi ya. Karena kan di sini sama-sama quantity yang dicari. Nah, oke, kita cek dulu yang Caca Indominya 1996, kemudian mie sedapnya 1426. Oke, kita cek. Nah, Indominya 1996, benar. Kemudian mie sedapnya 1426. Oke. Sudah cocok. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu menjumlahkan data berdasarkan 3 kriteria nama. Nah, di sini ada nama sales, kemudian mereknya, dan juga variannya. Nah, di sini aku bikinnya sama-sama soto sih. Karena kan kalau misalkan kita mau compare data, itu kan biasanya kita cari acuannya yang sama ya. Kebetulan di mie Indomie dan mie sedap itu di tabel yang aku buat di sini, data penjualannya itu yang sama adanya yang merek soto. Nah, oke, sekarang langsung kita kerjakan ya. Kita pakainya sum ifs lagi. Sama dengan sum ifs. Oke, yang dijumlahkan masih tetap ya, kita mencari kuantitinya sampai ke baris 270. Kemudian kriteria range satunya juga masih sama seperti tadi di sini. Nah, kita buat sama dengan namanya sales di sini. Kemudian kriteria range 2-nya kita buat mereknya. Nah, mereknya harus sama dengan di sini. Dan kriteria yang terakhir itu adalah yang variannya di sini, koma, kemudian harus sama dengan di sini, soto ya. Kalau sudah, tutup kurung. Ini kita beri tanda dolar, kita kunci. Aduh, sorry, salah ketik. E4 sampai dengan E270. Oke, sudah. Nah, kita kunci dulu FNF 4 ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan untuk K-nya biar nggak geser ya. Seperti tadi, kita beri tanda dolar sebelum huruf K. Kemudian di sini, di L19, supaya pas kita tarik turun ke bawah, dia nggak geser ke bawah. Oke, sebelum angka 19, maka kita beri tanda dolar. Begitu juga untuk di soto yang ini ya maksudnya ya. Yang ini, nah itu sebelum angka 20 di sini, berarti kan itu menunjukkan baris ke-20 ya. Nah ini kita berikan tanda dolar. Kalau sudah, kita tekan Enter. Nah, sekarang tinggal kita tarik aja. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan pengecekan lagi. Untuk Caca, Indomie sotonya 281 dan mie sedap sotonya 126. Oke, kita cek. Caca. Oh, di sini. Kita filter yang soto. Nah, Indomie tadi 281 benar. Kemudian yang sedap 126. Oke, sudah benar ya. Seperti itu kurang lebih pengerjaannya. Ntar aku hilangin filternya. Nah, kalau misalkan di sini mau cari yang lain, misalkan kita pakai kari ayam kali ya, coba.
Nah, di sini sama-sama ada kari ayamnya, tapi ternyata di sini si Caca mungkin pelanggannya dia tidak ada yang suka kari ayam kali ya. Di sini dia ternyata tidak menjual kari ayam sama sekali. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan mau didiskusikan, boleh langsung chat aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.